Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue. Kali ini gue akan membagikan tips kepada kalian gimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa membaca. Sebetulnya kalau misalnya ada orang yang sering menyarankan cara cepat bisa baca, itu kayak klise banget sih menurut gue. Kenapa? Karena proses untuk bisa membaca itu nggak singkat. Iya, kalau singkat itu kan misalnya paling 1 bulan 2 bulan gitu ya. Tapi bagi anak usia dini yang usianya baru 5 menuju ke 6 tahun gitu kan, biasanya kan mereka pasti membutuhkan waktu 1 tahun kan, yaitu ketika mereka masuk TKB sampai kemudian nanti mereka akan masuk ke SD. Waktu jadi guru pemula gitu ya, masih baru jadi guru, gue juga cari-cari gimana sih caranya supaya anak itu bisa baca gitu di YouTube tentunya. Banyak sih, salah satunya adalah channel YouTube dari Indonesia, yaitu channel YouTube PAUD Damai Semesta. Terus gue juga sempat nontonin YouTube-nya orang Malaysia yang ngajarin cara anak belajar baca dari dasar. Cuman gitu kan, memang kalau mengajarkan membaca tuh kayak dapur masing-masing sekolah gitu nggak sih? Kayak itu tuh rahasia privat gitu. Cuman balik lagi gue mikir kayak kalau misalnya kita punya ilmu tapi kita sembunyiin, kita timbun sendiri, ya untuk apa sih gitu kan? Harusnya kan ilmu itu ada untuk diamalkan gitu kan. Semakin kita banyak mengamalkan ilmu kita, semakin itu bermanfaat untuk orang lain dan semakin itu mendatangkan pahala ke kitanya. Kalau gue sih lebih berpikir kayak gitu. Nah, so di video kali ini, kalau kalian pengen tahu gimana cara ngajarin baca untuk anak-anak dari gue, please jangan skip-skip videonya. Tonton video ini sampai habis. Pertama, sebelum anak diajarkan membaca, anak-anak harus kenal dengan huruf dulu, yaitu huruf A sampai Z. Tapi kalau misalnya anak-anak itu kan biasanya di sekolah itu dinyanyiin ya, kayak A, B, C, D, E, F, G, atau kayak lagu yang bahasa Inggris itu Twinkle, Twinkle, Little Star, kayak gitu kan, sampai Z kan biasanya. Nah, sebetulnya untuk lebih menarik anak untuk kenal huruf itu, anak-anak dikenalkan dengan huruf yang berwarna-warni seperti ini. Kalau misalnya huruf yang berwarna-warni seperti ini, kayak ini mungkin kayak terbalik ya, tapi kalau dilihat dari samping, dari gue itu ini nggak terbalik. Nih, gue tuh suka pakai kayak gini loh. A lambangnya apel, B lambangnya bola, C cabai. Kenapa gue pakai lambang atau simbol? Karena memang pada prinsipnya anak usia dini itu waktu pertama kali belajar tuh mereka lebih senang untuk lihat gambar-gambar dulu atau simbol-simbol dulu. Nah, kalau misalnya mereka tertarik gitu kan lihat simbol-simbolnya, insya Allah mereka akan inget huruf A sampai Z ini. Gue selalu baca ini setiap pagi sebelum anak-anak baca. Kan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Habis itu A, apel, B, bola, C, cabe, D, durian, E, es krim, seterusnya sampai Z. Tapi kalau misalnya suatu saat gitu, lu pengen ngubah kayak A, ayam, B, bisbul gitu, itu nggak apa-apa, bebas gitu kan, itu terserah. Dengan kayak itu justru kayak memancing anak, mengenalkan kepada anak kalau huruf A itu bisa untuk banyak hal. A apel, A ayam, A ayah gitu kan, A anggur, dan masih banyak lagi. Kedua, anak-anak kan biasanya jenuh ya kalau misalnya cuma dikenalkan huruf dengan simbol-simbol yang kayak gitu aja. Nah, biasanya gue pakai cara ini sih. Kalau anak-anak udah mulai bosen, di semester 2 gue ganti ngingetin mereka dengan huruf itu pakai media flashcard. Kayak gini. Ini tuh ada 5 macam warna, ada biru, merah, terus oranye, ada hijau, sama satu lagi warna ungu. Nah, jadi flashcard ini tuh kan contohnya ya, ini gue ngambilnya huruf S, sorry kebalik, huruf S. S itu bisa untuk sepeda, bisa untuk sapu, bisa untuk stroberi, bisa juga buat semangka gitu. Misalnya pas mau pulang nih anak-anak, biasanya kan kalau pulang itu udah tebak-tebakan dulu. Kalau misalnya anak bisa jawab, dia boleh pulang. Misalnya, ini huruf apa? Kalau kita tunjukin, terus anaknya bilang, apa ya Bu Guru? Nggak tahu. Coba lihat, strawberry. Strawberry huruf depannya apa? Oh, S Bu Guru. Nah, dengan media flashcard ini tuh sebetulnya lebih menantang anak-anak juga dan lebih menyenangkan kayaknya untuk anak-anak mengenal huruf A sampai dengan Z. Ini gue dapat dari grup Facebook. Grup Facebook yang kemudian ada semacam grup WhatsApp-nya gitu, dimana di grup WhatsApp itu kita saling bagi-bagi media gitu. Nah, ini gue print, habis gue print gue laminating deh, karena kalau misalnya di laminating tuh ini lebih awet dan bisa dipakai untuk tahun berikutnya gitu. Jadi guru TK juga harus minimalis.
Yang ketiga, waktu ngajarin baca anak-anak di kelas A, gue pakai buku ini, buku Bacalah ya namanya. Buku ini tuh tipis banget, ringan juga gitu kan, untuk dibawa kemana-mana, untuk di tas anak kecil cocok lah ya. Dan setiap buku ini tuh halamannya cuma sampai 16 doang, literally sedikit gitu ya. Terus buku Bacalah ini tuh ada 3 versi, ini yang pertamanya, ini yang keduanya, terus ini yang ketiganya. Kalau misalnya kita beli ini di toko buku atau misalnya di fotokopian gitu ya, ini harga persatuan bukunya murah banget, cuma 3.000 rupiah gitu. Terus sekarang kita buka ya isinya. Mungkin nggak cuma gue sih, kayaknya guru-guru lain juga pakai buku ini. Kebanyakan sekolah pakai buku ini karena ini gampang. Cuman A-nya di sini tuh A-nya A yang jenis ketikan Times News Roman gitu. Nah, gue sempat pakai buku ini selama 1 tahun gitu kan. Cuman makin kesana tuh gue ngerasa kayak pas di bagian sininya nih, I, iba, ibi, ica, ici, itu kayak kecepatan gak sih buat anak-anak? Ujuk-ujuk dari vokal A ke vokal I, terus nggak lama langsung ke vokal U. Bu, cu, du, su, mu, yu. Mungkin bagi anak yang daya pikirnya udah mulai fokus kayak kelas B itu bisa pakai buku ini. Tapi kalau untuk kelas A itu menurut gue kayak kecepatan gitu. Akhirnya kan gue nyari tahu ya kira-kira buku apa sih yang bagus buat anak-anak, untuk anak-anak itu bisa lebih tertarik untuk membaca gitu. Nah, akhirnya disarankanlah gue sama teman gue untuk beli buku ini. Namanya buku Abacaga. Buku Abacaga tuh tebel banget, sumpah. Ini bener-bener kayak buku paket gitu. Cuman memang ini formulanya tuh bombastis banget. Sampai si bukunya ini bestseller gitu loh, dilogoin bestseller. Dan buku ini tuh merupakan racikan dari 3 orang. Kalau kita lihat di halaman belakangnya, nih, jadi kayak ada halaman penulisnya gitu. Ada Pak Jazuli, ada Pak Budiman gitu kan, sama Bu Tri Wahyu. Mereka bertiga yang ngeracik buku ini gitu kan, sampai akhirnya buku ini laris manis kayaknya di setiap toko buku gitu. Dan setelah gue telusuri, ternyata banyak sekolah-sekolah yang pakai buku ini, termasuk lembaga Bimba. Bimba juga pakai buku ini, walaupun memang mereka pada dasarnya pakai modul-modul gitu kan. Nggak tahu lah ya, gue nggak ngerti soal Bimba gitu, gue cuman tahu luarnya aja dan gue nggak mau membahas lebih dalam, nanti dikiranya gue sok tahu gitu. Nah, balik lagi, kalau di buku ini tuh sama, pertamanya kita dikenalin dengan huruf A dulu gitu. Cuman, sorry ini udah banyak bintang ya, karena ini udah memang pernah dipakai bukunya. Cuman A-nya itu A kecil yang bener-bener A yang gue kenal waktu dulu tuh A kayak gini, A setengah lingkaran gitu, bukan A yang Times New Roman itu. Terus untuk mengenal ini tuh kita dikasih panduan gitu sebelumnya. Contohnya gini, kalau misalnya A, si anak kan harus tetap mengenal simbol ya, A itu untuk apa gitu kan. Nah, kalau A itu untuk aku misalnya. Terus di sini ini ada, kalau kalian lihat H, ja, da, ka, ha, ha, artinya tertawa gitu. Terus ja, ingatnya jari tangan. Terus da, nih, dada gitu. Terus ka, kaki gitu. Jadi ke anak itu mancingnya dengan kata-kata juga supaya anak-anak ingat. Terus nanti kalau misalnya anak udah beres vokal A semuanya gitu ya, nanti anak naik ke level 2. Nah, di level 2-nya ini anak baru mengenal I. Terus ba sama bi, terus ca sama ci, ada lagi ga sama gi. Kayak gitu. Jadi menurut gue ini tuh kayak terstruktur gitu loh, nggak cepet-cepet gitu. Jadi ke anaknya juga nyaman belajarnya step by step, nggak langsung loncat ujuk-ujuk dari tangga ke 1 ke tangga ke 5 gitu. Menurut gue ini kayak formula yang bagus. Baru nanti ketika dia di level 4, dia akan belajar menggabungkan 3 huruf. Kayak ba, bah, ga, gah, ja, jah. Kayak gitu. Yang keempat, setelah buku Abacaganya habis dibaca sampai belakang, bahkan kalau misalnya sampai belakang tuh udah sampai lancar banget kayaknya si anak, sampai hakihu nih, biasanya gue langsung ke buku cerita. Contohnya buku cerita kayak gini. Ini kalau buku cerita kayak gini tuh menurut gue bagus banget buat anak kecil karena menarik. Di samping colorful, lihat nih tulisan pandanya aja warna-warni kan. Terus di dalamnya itu banyak
animasi-animasi atau gambar-gambar yang lucu sehingga anak itu belajarnya nggak bosen. Jadi mereka baca tuh nggak baca tulisan yang hitam doang gitu, tapi mereka bisa sambil lihat gambarnya. Nih, ini tulisannya ukurannya gede banget kan. Sorry ini kelihatannya kalau di kamera kebalik, tapi kalau misalnya kita lihat langsung, kayak gue lihat langsung misalnya, ini jelas banget ini tulisannya. Tuh. Buku ini tuh murah banget juga. Satuannya tuh cuma 5.000, apalagi kalau misalnya lu belinya langsung pakan atau selusin. Itu mungkin kisarannya cuma 3.000 aja, sama kayak yang tadi. Gue biasanya kalau ngisi les habis selesai buku Abacaga ke buku ini. Misalnya sehari satu gitu ya. Nanti minggu depannya ganti ke buku cerita yang lain. Jadi kan ini hewan ya, ada panda, terus nanti ada kambing, misalnya ada ayam, ada bebek. Itu kan menarik ya di sekitar anak-anak hewan-hewannya. Gitu. Dan selain anak-anak belajar baca yang bahasa Indonesianya, di sebelah sininya tuh ada bahasa Inggrisnya juga. Dan biasanya kalau untuk anak-anak PAUD atau TK gue bacain sih bahasa Inggrisnya supaya mereka kenal aja. Tapi kalau untuk anak SD, misalnya kayak anak SD kelas 1 atau 2 yang belum lancar baca terus gue lesin, mereka juga sekalian gue suruh baca aja bahasa Inggrisnya biar belajar. Gitu. Tipsnya udah selesai sampai 4 aja gitu. Cuman ini tambahan dari gue. Kalau misalnya ada anak yang udah selesai baca buku Abacaga sampai habis gitu, tapi dia masih kayak kaku bacanya. Misalnya sebelum ke buku cerita, karena gue belum yakin dia bisa ke buku cerita, gue nambahin buku ini. Bacalah kedua. Ini tuh sebagai apa ya, kayak pengulangan gitu kan, supaya anak lebih mantap lagi untuk ngelancarin bacanya. Dan selama ini kayaknya gue selalu gitu sih, buku Abacaga, terus buku ini, terakhir baru aja buku cerita nih yang tadi Panda. Terus gue juga biasanya ganti ke lumba-lumba atau ke buku masih binatang, sama terakhir ada juga buku tentang prophet atau nabi gitu. Nah, tadi gue belum bilang ya kalau misalnya buku ini harganya tuh sekitar 55.000. Cuman terakhir kali gue lihat lagi di toko buku itu udah naik jadi 75.000. Jadi tergantung sih angin-anginan sih. Kadang ya segitu, kadang naik gitu. Tergantung dibutuhinnya, karena kadang-kadang di setiap toko buku tuh udah habis stoknya. Harus nunggu lagi minggu depan, harus nunggu lagi minggu depan gitu. Bahkan tapi jangan khawatir sih ya, kalau sekarang tuh waktu gue nyari di toko buku kehabisan, akhirnya gue nyari di Shopee atau di Lazada banyak kok yang jual gitu. Cuman emang beda sih kalau misalnya di Shopee atau Lazada tuh si bahan kertasnya itu kayak lebih apa ya, kayak lebih lembek gitu, nggak kayak yang asli gue beli di toko buku. Tapi whatever lah ya, kalau isinya sama gitu kan, menurut gue itu gak masalah. Mungkin itu aja tips dari gue supaya anak-anak bisa membaca. Sebenarnya begini teman-teman, anak bisa membaca itu tidak hanya dipacu oleh buku yang formulanya memang tokcer ya, tetapi dari motivasi orang tua dan motivasi bu gurunya juga. Nah, yang perlu diingatkan di sini adalah bahwa biasanya kan orang tua itu kayak menyerahkan dengan ya udah pasti sama bu guru doang mau bacanya. Cuma sama bu guru aja nurutnya, belajarnya di sekolah aja sama bu guru. Tolong jangan kayak gitu, soalnya kenapa? Soalnya kan kalau waktu anak belajar di sekolah itu cuma sebentar, 2 jam kebagi-bagi sama temannya. Misalnya sekelas temannya ada 15. Paling ya sehari baca cuma 5, 10, kalau enggak paling lama 15 menit gitu kan. Sementara kan di rumah waktu dengan orang tua itu banyak banget ya. Seharusnya orang tua pun gitu kan membantu menstimulasi si anak agar dia mau membaca. Misalnya di rumah baca dulu sama orang tuanya gitu ya, malamnya atau sorenya gitu, atau sepulang sekolah, supaya besoknya ketika pagi baca sama guru dia lancar. Otomatis kan kalau dia lancar bacanya pindah dan itu cepet kebacanya gitu. Tapi kalau misalnya cuma ngandelin di sekolah aja sama bu guru aja gitu kan, dengan waktu yang terbatas, dengan waktu yang sedikit, dan harus ngantri sama teman-teman yang lain untuk bisa membaca yang cepat, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya kan kenapa harus bersinergi peran antara orang tua sama guru itu kayak gitu, untuk sama-sama membantu, sama-sama memotivasi gitu kan, mendorong si anak untuk mengenal keaksaraan dan akhirnya dia bisa membaca gitu. Dan memang apa ya, sebetulnya bukan tuntutan sih, tapi memang anak harus belajar. Kita pun sebagai orang tua harus belajar untuk membuat anak mau untuk belajar gitu intinya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share videonya kalau menurut kalian video ini bagus. Dan sampai berjumpa di tips yang berikutnya.
entah tips apa, nanti gue pikirin dulu. Gitu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.